Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada udah setting. Ulang lagi supaya banyak pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al mujahidin at-tahirin. Ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فإن أصدق الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, teristimewa yaitu Direktur Rutaba Darussalam yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh bumi dan langit yang ada sampai hari ini, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan yang mati, dan dia pula Allah Subhanahu wa taala mematikan yang hidup. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membahagiakan orang yang susah dan menyusahkan orang yang bahagia. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepintaran serta kebodohan dalam setiap manusia. Mudah bagi Allah. Dia mampu membodohkan orang yang pintar dan dia mampu memberikan kepintaran bagi orang yang bodoh. Nah, alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini, kajian yang pada hari ini saya diberi tema yaitu Al-Quran adalah sebagai obat dari segala penyakit. Bapak Ibu jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama bahwa setiap kitab suci yang Allah turunkan di permukaan bumi ini pasti memiliki tujuan dan misi tertentu. Begitupun dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir pasti memiliki tujuan dan misi tertentu. Lalu pertanyaannya adalah, apakah sesungguhnya misi dan tujuan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di permukaan bumi ini? Dan inilah yang sebagai pengantar untuk mengawali Al-Quran adalah sebagai obat dari segala penyakit. Misi yang pertama, Al-Quran diturunkan ke dunia ini tidak lain dan tidak bukan membebaskan manusia dari kemusyrikan, membebaskan manusia dari ketergantungan terhadap benda. Oleh karena itu Rasulullah SAW berjuang di kota Mekah, membangun iman, menata akidah dan meluruskan keyakinan. Kurang lebih 13 tahun Rasulullah berjuang di kota Mekah. Kalimat pertama yang Nabi dakwakan adalah La ilaha illallah. Artinya apa? Ketika seorang muslim
mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya harus kita tanggung. La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Tuhan kita bukan batu, Tuhan kita bukan kuburan, Tuhan kita bukan pohon-pohonan, tetapi Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dari sejarah kelam. Kalau kita belajar sejarah, maka kita akan temukan bahwa di mana dulu di zaman jahiliyah, sebelum Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tanah Arab, maka pada saat itu orang Arab dikenal dengan sejarahnya itu menyembah berhala, menyembah batu, menyembah kayu, menyembah pokoknya berhala. Katakanlah orang yang menyembah berhala itu kan seperti kayu, batu. Anehnya dia sendiri yang buat, lalu kemudian dia sendiri yang sembah. Katakanlah Abu Jahal. Abu Jahal karena dia orang terpandang pada saat itu, maka dia buat patung, maka dia buat Tuhannya dari patung yang terbuat dari emas. Paling bawahnya sedikit, bagi mereka yang ekonominya paling bawah, maka dia buat Tuhannya dengan perak. Yang menengah ekonominya, dia buat Tuhannya dari kayu. Yang paling miskin, dia buat Tuhannya dari mana? Dari adonan roti. Adonan roti. Dia bikin kepalanya, dia bikin tangannya, dia bikin kakinya, lalu dia bentuk seperti Tuhan. Lalu kemudian dia sembah. Pada saat dia sembah, orang Bugis bilang malupui, maliwasangi. Pada saat dia sembah Tuhannya, maliwasangi, dia berdoa, oh my God. Dia berdoa, Tuhan, tidak ada yang bisa saya makan kecuali Engkau ya Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Diambil tangannya Tuhannya. Karena dari roti itu, diambil Tuhannya. Dia makan. Dia makan belum kenyang. Dia ambil lagi kepalanya. Dia makan. Akhirnya apa? Habis Tuhannya dia makan. Sekejam-kejamnya orang Indonesia, tidak ada di orang Indonesia makan Tuhan. Dulu orang Arab dia makan Tuhannya. Masya. Nah, sehingga Al-Quran datang menjelaskan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu satu, dan inilah bagian daripada kalimat la ilaha illallah. Karena orang Arab dulu 4 Tuhannya. Siapa itu? Latta, Uzza, Manat, Hubal. 4 Tuhannya dia sembah. Sehingga di Ka'bah, sekitaran Ka'bah, saking banyaknya patung pada saat itu banyak patung. Kurang lebih dalam sejarah 3.600 patung yang berserakan di Ka'bah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kalimat la ilaha illallah. Nah, jamaah sekalian, Ibu, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau hari ini kita lahir dengan KTP Islam, orang tua tak Islam, oleh karena itu, ayo kita harus berbuat juga seperti orang Islam. Apa itu? Jangan melakukan kesyirikan. Ada sini yang berbuat syirik. Apa itu syirik? Ada yang tahu? Bukan syariati, bukan. Syirik, orang Perancis bilang membuat dua pun Allah Ta'ala. Tahu Perancis, pare-pare dan cekitarna.
Mabbaduakumullahu ta'ala, yang dimana itu memang dia sebut bahwa saya Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi aplikasinya sehari-hari masih bawa makanan ke sungai, masih simpang makanan. Kalau ada acara-acara pesta di tengah-tengah apa namanya, apa sekolah seperti biasa. Hei Bu, siapa mau kita kasih kalau posisi bola makanan? Siapa mau kita kasih? Lebih bagus itu yang satu piring itu yang kita letakkan di posisi bola, kita kasih orang-orang di luar sana yang membutuhkan makanan. Itu jauh lebih berkah, jauh lebih bagus daripada kita siapkan di tiang tengah di posisi bola baru tidak ada orang makan. Siapa yang makan? Bere-bere. Yang kedua siapa? Jin. Dia pantas di rumah tangannya setan mah. Karena kenapa? Sering disediakan makanan. Nah itu jin, kalau kita layani dia tetap dia datang. Percuma ibu, percuma kita kasih masuk anak dengan harapan masuk di rutaba ini supaya bagus mengajinya. Tapi kalau kita masih melakukan kemusyrikan, dia gagal guna-gunanya. Karena kenapa? Kalau kita lakukan itu, habis semua amal tak. Habis. Apalagi yang biasa pergi di sandro, maramal-ramal. Ada hadisnya Nabi, ini bukan saya bilang, Nabi yang bilang. Apa kata Nabi? Man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun, au kahinan, tukang ramal, lalu kemudian fasaddaqa bima yaqul, lalu mempercayai apa yang dia katakan, lam tuqbal sholata arba'ina yauman, dan terima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Itu baru satu kali datang. Jadi wajar kalau berdoa, ya Allah jadikan anakku anak yang saleh. Allah tidak terima. Kenapa? Musyrik. Musyrik itu menduakan Allah. Kalau kita menduakan Allah, Allah juga tidak mau diduakan. Woi Bu, kira-kira kalau menduakan suami kita mau? Tidak mau. Nabi bilang istri, langkahi dulu bayarku. Allah saja tidak mau diduakan, apalagi kita sebagai hambanya. Makanya diduakan. Makanya di akhirat nanti, ketika ada orang singgah di terminal neraka, kalau dosanya seperti sabung ayam, judi, menggibah orang, perampok, pabegal, nah itu nanti setelah dicuci di neraka nanti diangkat menuju surganya Allah. Tapi ada satu dosa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ampuni. Khalidina fiha, kekal dia di neraka selama-lamanya. Apa itu? Orang yang melakukan kemusyrikan kepada Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, sesungguhnya orang-orang kafir wa matu wa hum kuffar, dan mati dalam keadaan kafir, ulaika alaihim la'natullah, mereka itulah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal malaika, dan dilaknat oleh para malaikat, wan nasi ajma'in, dan dilaknat oleh seluruh manusia. Tiga yang laknat kita. Makanya tidak ada ampunan kalau kita senantiasa melakukan kemusyrikan. Ada yang pernah kami dapati, karena selain saya mubalik baca ceramah, saya juga kadang merugi orang. Ini ada kasus itu, anaknya terganggu menghafal Al-Quran. Sebab apa? Karena ada kebiasaan orang tuanya masih melakukan seperti yang dilakukan oleh leluhurnya, sehingga membuat anaknya terganggu menghafal Al-Quran. Nanti setelah diruqyah, baru mudah itu Al-Quran masuk di kepalanya.
Dia bilang sebelum diruqyah, bilang, Ustaz, ini anak saya masuk di pesantren, tapi susah betul dia hafal Al-Quran. Susah, beda dengan teman-teman yang lain. Teman-temannya kadang sudah hafal, sudah baca 20 kali, itu sudah masuk. Dia biar setengah mati dia baca, tidak hafal-hafal. Begitu kita datang ke rumahnya, kita cek, oh ternyata engkau bi bocah-bocah enam kabulana. Inilah yang dimaksud dengan jin nasab. Ada yang nyasar jin keturunan. Ini jin keturunan. Kalau tidak pernah diputuskan, maka mulai dari nenek moyang tak sampai cucu-cucu tak cucu tak lebih lagi, itu akan dapat terus. Makanya harus diputuskan. Jangan melakukan seperti itu lagi. Ibu ya, bisa bu? Bisa bu? Ya. Oleh karena itu kalau ada keluarga tak masih melakukan seperti itu, tanya saja. Saya tidak mau melakukan begitu, musyrik, jangan lagi. Kalau tetap dia lakukan, berarti mereka. Yang penting kita jangan. Apalagi kebiasaan yang kadang saya lihat, ada kebiasaannya orang setiap bulan Ramadan membaca dulu. Ya, kalau orang hanya diundang hanya sekadar makan, tidak ada masalah, Tapi kalau dipakai harus bilang begini, ini untuk leluhur saya, itu ya, itu yang tidak boleh. Ya, makanya kan kita kan bisa kirim melalui doa. Doanya itu tidak harus bahasa Arab. Berdoa itu bahasa Bugis, wadimato, bahasa Makassar, Kuleki, bahasa Belanda, Operdaudes, bahasa Inggris, perlu tahu. Berdoa. Jadi berdoa itu tidak harus pakai bahasa ini. Minimal kalau ada keluarga kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal 4 saja kita doakan. 1, ya Allah, ampuni segala dosa-dosanya. Yang kedua, ya Allah, terimalah semua amal ibadahnya. Yang ketiga, ya Allah, lapangkan alam kuburnya. Yang terakhir, ya Allah, lipat gandakan amal kebaikannya. Minimal 4 saja. Tidak harus dipakai bahasa Arab. Buat apa berdoa pakai bahasa Arab kalau kita sendiri tidak mengerti? Ya? Ada itu di Makassar, penjaga kubur. Ini ada orang tuanya sudah lama meninggal, tapi anaknya tidak pernah dididik Al-Quran, tidak pernah masuk di rutaba, tidak pernah masuk pesantren, tidak pernah diajar mengaji. Akhirnya apa? Karena dalam berdoa dia tidak tahu, yang suruh itu tukang penjaga kubur bilang, Dai, sini kau dulu. Bilang, apa Pak? Doakan ke orang tuaku. Yang namanya tukang penjaga kubur, ya berdoa. Ya seolah-olah pakai bahasa Arab. Apa doanya? Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya kan itu doa, Bu. Itu doa orang tua untuk dirinya sendiri, orang tuanya sendiri, bukan orang tuanya Tuhan baru. Hati-hati. Jadi berdoa itu selama kita paham silakan. Tapi kalau tidak paham masalahnya sedikit. Kecuali dalam sholat jangan dipakai bahasa masing-masing. Ada itu pernah berapa tahun yang lalu itu, dia bilang orang sholat bisa pakai bahasa masing-masing. Saya bayangkan deh bagaimana itu kacaunya sholat. Coba bayangkan yang tiba-tiba imam orang Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang orang Sidrap, sehingga sholat takbir pakai bahasa Sidrap. Bungallah ta'ala malupu. Nah, kemudian ada satu kampungku, orang Bulukumbang pakai bahasa Konjo. Ya takbir juga pakai bahasa Konjo. Karaing Allah Ta'ala lumpuh. Ada orang Sumatera, dia takbir juga pakai bahasa Sumatera. Allah nanggada.
orang tak tahu. Pung Allah Ta'ala tongko kaca. Saudara Naman Ratnatantongi juga dari Betawi, takbir pakai bahasa gaul-gaul sedikit. Allah gede banget gitu loh. Hancur sholat. Nah, oleh karena itu doakan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk kita masuk surga dengan aman, yang pertama kita belajar dari kisah Al-Quran, yaitu perbaiki akidah. Perbaiki akidah. Jangan sampai akidah tak melenceng. Ya, apalagi yang biasanya perempuan bilang, Ustaz sudah sering berdoa Ustaz, tapi tidak datang-datang jodohku. Sabar Ki, nanti akan datang dan indah pada waktunya. Iya, ya kita datang jodohku. Tapi ramah-ramah kecede, ada anu lawa-lawa. Itu tidak boleh. Ya, lam taqbal salata arba'ina yawman, terima salatnya selama 40 hari 40 malam.